Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Kalender Malawidura Wiratmoko kelas 9C akan menjelaskan tentang kenakalan remaja beserta beberapa hal terkait kenakalan remaja dari hasil survei saya yang dikutip dari media massal detik.com. Remaja adalah manusia muda yang masih berada dalam tahap perkembangan. Dalam masa ini, pemuda dan pemudi sudah tidak bisa disebut sebagai anak-anak lagi, tetapi belum bisa juga disebut dewasa. Oleh karena itu, masa ini disebut juga masa peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja atau usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Perilaku ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri pelaku sendiri dan masyarakat. Pada umumnya, kenakalan remaja ditandai oleh dua karakteristik, yaitu adanya keinginan untuk melawan dan adanya sikap apatis, acuh atau cuek yang disebabkan rasa kecewa terhadap suatu kondisi yang terjadi di dalam masyarakat. Orang tua dan pihak berwenang wajib mengontrol perkembangan perilaku remaja karena mereka lebih terbuka dan mudah menerima perubahan bersifat primitif. Pengawasan dapat dilakukan dengan menanamkan nilai dan norma yang sesuai. Kenakalan remaja digolongkan dalam dua kelompok besar, yakni 1. Kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum. Penyelesaian terhadap kenakalan ini tidak bisa dilakukan sesuai undang-undang karena tidak diatur di dalam undang-undang. Beberapa contoh kenakalan remaja yang tidak melanggar hukum diantaranya melakukan tindakan-tindakan indisipliner atau melanggar disiplin di sekolah, di rumah, dan tempat-tempat umum. Misalnya, pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah, kabur, keluyuran, berpesta semalaman suntuk tanpa pengawasan sehingga terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang kurang bertanggung jawab atau amoral dan sosial, membaca buku-buku cabul dan kebiasaan mempergunakan bahasa yang tidak sopan, melacurkan diri demi mendapat uang atau karena tujuan lainnya, berpakaian tidak pantas, minum minuman keras. 2. Kenakalan remaja yang melanggar hukum. Kenakalan yang melanggar hukum bisa disebut juga sebagai kejahatan. Kenakalan semacam ini dilakukan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku, sama dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang dewasa. Berikut beberapa contoh kenakalan remaja melanggar hukum, diantaranya memakai dan mengedarkan obat-obat terlarang. Pelanggaran tata susila seperti menjual buku foto atau film porno, aksi coret-coret dan perusakan di tempat-tempat umum, kelompok tawuran, pemerkosaan, penganiayaan, pencurian dan penipuan, penjudian dan segala bentuk permainan yang menggunakan uang taruhan, mengebut di jalan raya, memiliki atau membawa benda-benda yang membahayakan orang lain sehingga mudah terangsang untuk menggunakannya. Saran penanggulangan kenakalan remaja. Penanggulangan kenakalan remaja membutuhkan kerjasama dari semua pihak, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah, serta remaja itu sendiri. Demikian tindakan dan pencegahannya. Pertama, mempersiapkan mental anak memasuki masa remaja. Anak diperkenalkan pada pertumbuhan fisik dan jiwanya sendiri. Dengan demikian, anak tidak bingung menyaksikan perubahan yang terjadi di dalam dirinya. 2. Menanamkan pendidikan mental melalui pengajaran agama, budi pekerti, etiket, dan memberi teladan. 3. Remaja harus pandai memilih teman dalam bergaul. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. 4. Mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif yang dapat mengembangkan kemampuan sesuai minat dan bakat. Misalnya bergabung dalam kegiatan olahraga, teater, dan sebagainya. 5. Memberikan pendidikan seks sehingga tidak terjadi penyelewengan yang melanggar susila. 6. Bagi keluarga harus berusaha untuk membina
dan meningkatkan kualitas hubungan anggota keluarga melalui komunikasi efektif, sehingga kasih sayang, perhatian, dan proses penyamaian nilai dan norma dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya, setiap sekolah memiliki klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku remaja, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru, mengembangkan metode dan strategi mengajar terutama terkait dengan pendidikan, moral, dan budi pekerti, sehingga membuat siswa merasa nyaman untuk belajar dan materi yang disampaikan secara maksimal. Demikian hasil survei saya dari media massal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya bisa menyampaikan berita update dan teraktual untuk pemirsa semua bersama saya, Jessica Nurila. Inilah berita hari ini. Kejadian di Kota Busia, 21 September 2023. Tingkat kenakalan remaja di Kota Busia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan kekhawatiran dari pihak berwenang setempat. Kasus-kasus aktivitas kriminal, vandalisme, dan perjudian ilegal yang melibatkan remaja telah melonjak dan memicu diskusi yang luas dalam komunitas. Kenakalan remaja yang meningkat di Kota Busia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan terakhir. Pihak berwenang mencatat peningkatan kasus perampokan, pencurian, dan serangan fisik yang dilakukan oleh bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku remaja, menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, meningkatkan kualitas guru, mengembangkan metode dan strategi mengajar terutama terkait dengan pendidikan, moral, dan budi pekerti, sehingga membuat siswa merasa nyaman untuk belajar dan materi yang disampaikan secara maksimal. Demikian hasil survei saya dari media massal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, bagaimana kabar Anda siang hari ini? Senang sekali saya bisa menyampaikan berita update dan teraktual untuk pemirsa semua bersama saya, Jessica Nurila. Inilah berita hari ini. Kejadian di Kota Busia, 21 September 2023. Tingkat kenakalan remaja di Kota Busia mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa bulan terakhir, menimbulkan kekhawatiran dari pihak berwenang setempat. Kasus-kasus aktivitas kriminal, vandalisme, dan perjudian ilegal yang melibatkan remaja telah melonjak dan memicu diskusi yang luas dalam komunitas. Kenakalan remaja yang meningkat di Kota Busia telah menjadi perhatian utama dalam beberapa bulan terakhir. Pihak berwenang mencatat peningkatan kasus perampokan, pencurian, dan serangan fisik yang dilakukan oleh remaja berusia 14 hingga 18 tahun. Polisi setempat telah meningkatkan patroli di daerah-daerah yang dikenal sebagai rawan tindakan kriminal remaja. Latar belakang peristiwa ini mencakup faktor-faktor seperti pengaruh teman sebaya, kurangnya kegiatan positif bagi remaja, dan masalah sosial seperti ini, pengangguran di kalangan orang tua, bahkan kekurangan mereka dalam memahami agama masing-masing. Selain itu, internet dan media sosial juga telah memainkan peran dan menyebarkan aktivitas kenakalan remaja. Hal ini berdasarkan dari sumber Kepala Dinas Kesejahteraan Remaja Kota Busia, Sarah, mengatakan kita harus bekerja sama sebagai masyarakat untuk menemukan solusi dalam mengatasi masalah ini. Kita akan meningkatkan program-program pendidikan dan relaksasi bagi remaja serta memberikan lebih banyak dukungan kepada keluarga dan mengawasi aktivitas anak-anak mereka. Cukup sampai di sini. Inilah berita hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Kesha Ahmadiyah yang akan menyampaikan sejumlah informasi terkini dan terupdate seputar kenakalan remaja yang sering terjadi. Baik pemirsa, kasus kenakalan remaja masih cukup tergolong tinggi. Biasanya, kenakalan remaja disebabkan oleh beberapa faktor penyebabnya, yaitu krisis identitas, tidak dapat mengontrol diri, bisa juga disebabkan oleh lingkungan sekitar.
Contoh kenakalan remaja yang sering terjadi yaitu tawuran, narkoba, dan balap liar. Pengaruh pergaulan pada usia remaja atau pada usia SMP dan SMA merupakan fase yang menggebu-gebu secara emosional. Ketika diberikan sedikit pancingan, mereka akan lebih mudah tersulut percikan api emosi. Selain itu, rasa pertemanan dan solidaritas akan sangat kuat pada usia tersebut. Ketika ada satu teman yang memiliki permasalahan, satu kelompok tersebut akan ikut menyelesaikan. Salah satu cara penyelesaian masalah itu adalah dengan tawuran. Tawuran bisa disebabkan oleh gengsi yang terlalu tinggi dan iri, atau bisa berawal dari saling mengejek hingga terjadinya tawuran, hingga ada salah satu yang terluka maupun tewas. Lalu yang kedua yaitu narkoba. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentunya disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Di antaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi ataupun tren dan lingkungan pertemanan. Lingkungan pertemanan menjadi salah satu faktor pendukung yang paling tinggi. Mungkin banyak dari mereka yang berawal dari coba-coba karena bujukan teman dan berujung menjadi ketergantungan. Kurangnya edukasi terkait bahaya narkoba di kalangan remaja juga dapat membuat semakin luasnya kasus penyalahgunaan narkoba. Bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini. Dibutuhkan beberapa peran pendukung, tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal. Orang tua dapat memberikan edukasi terkait bahayanya narkoba. Lalu yang ketiga yaitu balap liar. Faktor-faktor yang menyebabkan balap liar ikut balapan di jalan raya adalah dikarenakan mencari sensasi, mencari perhatian orang, taruhan uang, ingin rasa hebat, ingin dipuji, iseng karena tidak ada kerjaan. Sebab itulah anak muda melakukan balap liar. Adapun faktor-faktor yang mendorong sehingga terjadinya balap liar yaitu 1. Ketidakadaan fasilitas sirkuit balapan, 2. Kesenangan dan memicu adrenalin. Untuk mencegah aksi balap liar yang tidak hanya mengganggu keamanan dan kenyamanan lalu lintas tapi juga dapat mengakibatkan korban jiwa, orang tua dianjurkan untuk melakukan komunikasi intensif dengan anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Salsabila Ramadhani dari kelas 9C nomor absen 30 akan memberitakan tentang kenakalan remaja. Pada zaman sekarang, banyak saya menjumpai kenakalan remaja seperti tawuran, balapan liar, dan mabuk-mabukan. Pada dasarnya, kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan yang melanggar nilai dan norma sosial serta mengganggu ketertiban umum. Penyebab dari kenakalan remaja adalah gejala patologi sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Dampak dari kenakalan remaja adalah dapat berperilaku agresif, mengalami penyimpangan perilaku sosial, mengalami gangguan mental, mengalami gangguan disorder. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kenakalan remaja diantaranya yaitu hubungan baik dengan keluarga, ajarkan anak cara mengatur perilaku dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.